Pencitraan koplak Anies saat pandemi, sudah salah malah marah-marah ke Metro TV. Ditulis oleh Mr_Snaibaho dari siwar.com. Di awal kampanye Pilgub DKI 2017 lalu, Anies selalu berkampanye tidak akan marah-marah seperti Ahok yang digambarkan Anies suka marah-marah. Namun, buah kemarahan Ahok sangat bermakna sekali ketika mengurus DKI Jakarta. Anies selalu menampilkan dirinya ramah senyum, tidak marah-marah, menyelesaikan persoalan dengan tata kata, dan tidak akan pernah menyelesaikan masalah dengan marah-marah. Itulah janji manis Anies saat kampanye. Namun kali ini kita melihat berbanding terbalik 180 derajat di mana Anies tampil marah-marah di publik, namun salah kamar atau salah tempat. Dulu dia berkata bahwa marah-marah itu nggak beretika, kok sekarang doyan marah-marah? Ada apa ini? Yang paling anehnya Anies beraninya marah-marah kedua kantor yang masih beroperasi di masa PPKM alias pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat di Gedung Sudirman Said Center, Tanah Abang, Jakarta Pusat beberapa hari lalu yang viral di media sosial. Namun marah-marahnya salah kamar karena Anies hanya berani marah-marah ke kantor yang ternyata diketahui merupakan perusahaan yang bekerja di bidang asuransi dan yang beroperasi di sektor penjualan properti seperti rumah dan apartemen. Artinya PT Equity Life dan Ray White tak masuk sektor esensial dan kritikal yang diizinkan beroperasi di masa PPKM darurat. Inilah kesalahan Anies, tidak tahu mana yang boleh memang dimarahi dan mana yang memang benar-benar diberikan tempat karena kita kan situasinya bukan lockdown tetapi pembatasan kegiatan. Sehingga Anies itu akan benar kalau sidak ke pasar-pasar atau ke tempat-tempat keramaian. Sementara di dua kantor yang dimarahi Anies tampak tidak ramai dan jelas penerapan protokol kesehatannya, bukan? Yang lucunya lagi ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan marah-marah ketika pembawa acara berita Metro TV mewawancarai Anies secara langsung soal sidak yang dilakukannya pada masa pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Dosen Universitas Indonesia Ade Armando dalam akun Facebook pada Jumat 9 Juli 2021 membagikan video ketika Anies diwawancarai oleh Metro TV. Saat host Metro TV menanyakan kepada Anies soal sidak di kantor PT Equity Life Indonesia, Anies merespons agak naik. Dari pihak merasa Anda sudah melakukan tindakan, ada proses pidana yang berjalan, proses hukum yang berjalan. Ini pendidikan publik. Kemudian perusahaan jiwa yang Anda sidak kemarin mengatakan justru tidak ada pelanggaran yang mereka lakukan. Sektor usahanya masuk dalam sektor esensial, sudah menerapkan WFO atau Work from Office 50%, supaya kemudian ada satu kesepahaman untuk tujuan keselamatan yang Anda gaungkan. Tanya host Metro TV ke Anies. Anies pun langsung menjawab pertanyaan itu dan ia malah mempersilahkan Metro TV membela perusahaan tersebut. Silakan mengadu ke pengadilan, ada PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara, silakan diproses. Dan silakan bila Metro mengambil sikap membela kepada mereka yang membahayakan keselamatan sesama, kata dia. Tapi saya menggarisbawahi bahwa sikap kami untuk melindungi setiap warga Jakarta, setiap warga Indonesia. Bila langkah yang kita lakukan tidak benar, ajukan ke PT UN. Kami siap menghadapi. Kami akan tegaskan bahwasanya seluruh langkah untuk melindungi setiap warga Indonesia, sambungnya. Ade Armando kemudian ikut mengomentari sikap Anies tersebut. Gubernur ini sakit hati ya. Dia menuduh Metro TV membela mereka yang membahayakan keselamatan sesama. Padahal Metro cuma minta penjelasan mengapa perusahaan asuransi jiwa yang masuk dalam sektor esensial PPKM juga diancam pidana, ujar Ade Armando. Dari pihak merasa Anda sudah melakukan tindakan, ada proses pidana yang berjalan, proses hukum yang berjalan. Ini pendidikan publik. Kemudian perusahaan jiwa yang Anda sidak kemarin mengatakan justru tidak ada pelanggaran yang mereka lakukan. Sektor usahanya masuk dalam sektor esensial, sudah menerapkan WFO atau Work from Office 50%, supaya kemudian ada satu kesepahaman untuk tujuan keselamatan yang Anda gaungkan. Tanya host Metro TV ke Anies. Anies pun langsung menjawab pertanyaan itu dan dia malah mempersilahkan Metro TV membela perusahaan tersebut. Silakan mengadu ke pengadilan, ada PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara, silakan diproses. Dan silakan bila Metro mengambil sikap membela kepada mereka yang membahayakan keselamatan sesama, kata dia. Tapi saya menggarisbawahi bahwa sikap kami untuk melindungi setiap warga Jakarta, setiap warga Indonesia. Bila langkah yang kita lakukan tidak benar, ajukan ke PT UN. Kami siap menghadapi. Kami akan tegaskan bahwasanya seluruh langkah untuk melindungi setiap warga Indonesia, sambungnya. Sekarang terlihat dengan jelas bagaimana wujud asli Anies mencoba marah-marah mau nunjukin ketegasannya, malah salah kamar dan ketika diajak berargumentasi oleh hostnya Metro TV, Anies malah marah-marah lagi karena terjebak karena hostnya Metro TV lebih pintar dalam mengorek dan menjebak Anies oleh keputusannya dalam marah-marah itu. Jadi, tampak jelas sekarang kebodohan Anies, bukan? Bagaimana menurut Anda?
Memalukan. Anies minta ember sapu pel ke dubes asing. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Sebelumnya saya sudah menulis tentang terbukanya aib Gubernur Anies gara-gara anak buahnya membuat postingan di akun medsos resmi Pemprov DKI Jakarta. Bagi kita sih aib namanya. Entah bagi Anies ya, apakah itu juga dia anggap sebagai panggung politik? Bisa jadi. Ini tentang permintaan peralatan buat memenuhi rusun Nagrek di Cilincing, Jakarta Utara yang sekarang jadi tempat tambahan isolasi pasien COVID-19. Ini sesuai dengan keputusan Gubernur atau Kepgub Anies nomor 675 tahun 2021 tentang perubahan atas Kepgub nomor 979 tahun 2020 tentang lokasi terkendali milik Pemprov DKI dalam penanganan COVID-19. Kepgub ini sendiri sudah ditandatangani oleh Anies sejak tanggal 31 Mei 2021 dan sudah sempat ditagih oleh pihak Kapolri tanggal 21 Juni 2021. Artinya belum dikerjakan dong. Dan postingan di akun medsos Pemprov DKI itu dibuat pada sekitar tanggal 24 Juni 2021. Dari timelinenya saja sudah jadi aib ya, karena kita jadi menyaksikan betapa leletnya Anies bekerja, sampai-sampai sempat ditagih sama Kapolri. Itu pun tidak juga diselesaikan, karena postingan anak buahnya di akun medsos itu isinya meminta bantuan warga masyarakat untuk ikut melengkapi peralatan di Rusun Nagrek. Pemprov DKI Jakarta membuka kesempatan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang ingin membantu untuk beberapa kebutuhan logistik dasar untuk kamar isolasi dan sarana poliklinik. Disertai rincian peralatan yang diperlukan, antara lain 5.000 set tempat tidur, 5.000 buah gayung, 5.000 buah ember ukuran sedang, 5.000 buah kipas angin berdiri, 5.000 buah meja kecil lipat, 5.000 buah kursi lipat, 5.000 buah larutan disinfektan 5 liter, 5.000 buah kanebo, 5.000 buah sapu lantai, 5.000 buah alat pel lantai, 5.000 buah jemuran handuk, 500 unit dispenser, 520 unit tempat sampah 20 liter dengan tutup, 2 unit freezer box, 8 unit komputer, 5 unit printer dan 2 unit laptop. Postingan ini diberi judul besar, Jakarta Memanggil, mirip dengan panggilan demo yang pernah terjadi beberapa waktu lalu kan? Kayaknya yang bikin ngadrun ini. Permintaan peralatan ini tentunya sangat blunder dan memalukan. Sementara Anies buang-buang duit rakyat lewat Formula E dan berbagai penderian patung serta tugu. Terus pakai ngecat-ngecat atap dan juga sempat-sempatnya menghabiskan sekitar 30 miliar rupiah membuat jalur sepeda permanen yang hanya difungsikan dalam beberapa jam sehari. Itu pun yang menikmati tidak 100% semua warga kan? Lah ini sekarang kok minta-minta peralatan, macam ember dan gayung. Duh, kita yang melihatnya saja malu. Ternyata aib memalukan ini tidak berhenti terbongkar di sana saja. Pagi ini ada teman yang membagikan sebuah surat lewat grup WA. Surat itu berkop Pemprov DKI Jakarta, sebagian sekretariat daerah atau sekda di bawah Biro Kerja Sama Daerah, tertanggal 28 Juni 2021. Surat itu berbahasa Inggris dan ditandatangani oleh Andika Permata. Dilansir dari wartakota.tribunnews.com, Andika Permata adalah Kepala Biro Kerja Sama Daerah atau KSD Sekda DKI yang dilantik oleh Anies pada bulan Agustus 2020 silam. Berarti nama pejabatnya sudah benar ya? Nah, sekarang isinya. Isi surat ini sama persis dengan permintaan Pemprov di akun medsosnya, yakni minta-minta peralatan untuk melengkapi Rusun Nagrek Cilincing sebagai tempat isolasi pasien COVID. Bahkan ada tambahannya, katanya untuk melengkapi rumah sakit umum di Jakarta. Antara lain, yang diminta adalah 20 tenda serbaguna untuk keperluan emergensi, 300 full bed, 30 ventilator, dan seterusnya hingga 12 item. Surat ini ditujukan bukan ke warga Jakarta, melainkan kepada para duta besar negara asing yang ada di Jakarta, tanpa menyebut secara spesifik nama-nama duta besar tersebut. Artinya surat ini dikopi saja, lalu disebarkan. Kayak surat-surat minta sumbangan dari kelurahan, RT atau RW. Lengkapnya surat itu di bawah ini. Surat ini sudah beredar luas di media sosial, khususnya yang saya sempat cek di Twitter. Juga sudah diangkat jadi berita oleh suara.com. Mengenai validitasnya, silakan saja Pemprov DKI mengklarifikasinya ya. Karena yang mempertanyakan bukan hanya saya dan suara.com, juga para netizen. Opini yang saya tulis di sini berdasarkan asumsi bahwa surat itu benar, karena isinya sama dengan postingan Pemprov DKI sebelumnya di akun resmi mereka dan yang tanda tangan juga benar pejabatnya. Tanpa ditebak terlalu rumit, sudah pasti surat ini mendapat reaksi keras dari para netizen. Ada yang menyebut bikin malu karena Pemprov sampai minta-minta sapu dan ember ke kedutaan asing. Kayak nggak punya dana sama sekali.
Padahal Anies selalu diglorifikasi dengan sebutan gubernur rasa presiden dengan rencana balapan level international Formula E. Ada pula yang menyebut kelakuan ini macam preman yang melakukan pemalakan. Ada pula yang mengecam tindakan ini mempermalukan negara. Itu semua logis ya? Kok kayak kurang pintar benar sampai minta-minta ke kedubes asing, seperti yang disebut oleh seorang netizen. Minta ke BUMN seperti Pertamina kan bisa, kalau memang perlu sumbangan ya. Apa karena ada BTV di sana sehingga Anies gengsi? Mau minta ke Pertamina, atau ke Kemensos, atau ke Menteri Erick Thohir langsung? Tinggal diomongin lah, ini kan begitu bocor suratnya, langsung terbongkar lagi aib Anies. Rame lagi kritik bermunculan. Dituduh lagi para netizen yang mengkritik sebagai buzzer RP, padahal mereka memang nyata bodohnya dan memalukan. Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda?